Kami dari kelompok 1 RBL Fisika TPB 13 yang beranggotakan saya Leni Resmiati NIM 120280040 dari program studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Hermanus Christian Pasaribu dengan NIM 120280033 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Asilah Diandra Hernawan. NIM saya 1202848 dan prodi saya Teknik Kimia. Ega Amoret Yusade Tama NIM 120080025 dari program studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Anggi Ejastri Sinaga dengan NIM 120310022 dari Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaranisa, NIM 1203130 dari Prodi Teknik Biosistem. Apa itu fisika? Fisika adalah ilmu yang menerapkan gejala-gejala alam dengan sesederhana mungkin dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-kenyataannya yang didasarkan pada hukum dasar. Salah satunya adalah hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan menurun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, maka tekanan fluida akan naik. Berikut adalah jenis aliran fluida yang dapat diaplikasikan dalam hukum Bernoulli. Secara sistematis, hukum Bernoulli dirumuskan sebagai P1 plus setengah ρ1 V1 kuadrat plus ρ1 GH1 sama dengan P2 plus setengah ρ2 V2 kuadrat plus ρ2 GH2. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada banyak hal pada kehidupan kita. Salah satu dari aplikasi hukum Bernoulli adalah teorema Torricelli. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai teorema Torricelli pada botol bocor. Teorema Torricelli menyatakan bahwa jika suatu wadah yang bagian atasnya terbuka, diisi cairan, dan terdapat lubang kecil pada kedalaman H di bawah permukaan fluida dalam wadah, maka kelajuan semburan fluida melalui lubang sama dengan kelajuan yang diperoleh oleh suatu benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Dengan menerapkan persamaan Bernoulli, maka tekanan di titik 1 ditambah energi potensial di titik 1 ditambah energi kinetik di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2 ditambah energi potensial di titik 2 ditambah energi kinetik di titik 2. Karena bejana dibuka, maka tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Lalu kecepatan aliran fluida di titik 1 sama dengan 0 meter per second, karena fluida hanya keluar ketika lubang atau titik 2 dibuka, sehingga energi kinetik di titik 1 tidak ada. Lalu karena tekanan dan massa jenis fluida di kedua titik sama, maka rho G dikali delta H sama dengan setengah atau V2 kuadrat. Lalu dikali luas menjadi V2 kuadrat sama dengan 2GH, hingga V2 sama dengan akar 2GH. Baiklah, kita akan masuk kepada percobaan penerapan teorema Torricelli. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan menggunakan teorema Torricelli adalah 1 botol plastik 1500 ml, kedua paku, ketiga penggaris, keempat busur, kelima spidol, keenam solatif, ketujuh stopwatch, dan juga air. Kemudian, langkah-langkah yang kita gunakan pada percobaan ini adalah 1. Menyiapkan alat dan bahan. Kedua, dengan menggunakan spidol, beri tanda pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm dari bawah botol. Kemudian, lubangi botol yang sudah ditandai dengan paku yang dipanaskan. Kemudian tutup semua lubang dengan solatif. Setelah itu botol diisi air sampai ketinggian 25 cm. Kemudian buka solatif pada lubang dengan kedalaman 20 cm dan amati air yang keluar. Setelah itu catat sudut pancuran air, jarak pancuran air pertama kali jatuh,
dan waktu yang diperlukan air untuk sampai jarak pancuran pertama kali. Ulangi langkah ke-6 dan ke-7 pada kedalaman 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Kemudian hitung kecepatan air yang keluar, jarak pancuran air pertama kali jatuh, dan waktu yang diperlukan air untuk sampai jarak pancuran pertama kali pada setiap lubangnya. Berikut adalah video percobaannya. Dengan botol plastik bekas yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita untuk mendapatkan nilai kecepatan air yang keluar dengan menggunakan penerapan teorema Torricelli. Nilai kecepatan air yang keluar berpengaruh dalam perhitungan debit air yang digunakan. Nilai debit air tersebut dapat diaplikasikan dalam perhitungan waktu yang diperlukan hingga air habis dalam suatu tempat penampungan. Hal-hal tersebut merupakan keunikan dari penerapan Torricelli. Pada penerapan teorema Torricelli, menggunakan botol bocor mudah ditemukan kesalahan atau ketidakpastian nilai dalam setiap percobaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diameter pada lubang, diameter pada botol, dan ketidaktelitian pengamat. Maka dari itu, untuk mengurangi kesalahan dan ketidakpastian nilai dalam setiap percobaan dari penerapan teorema Torricelli pada botol bocor diperlukan ketelitian dan ketepatan serta keterampilan yang tinggi.